Alhamdulillah nih, channel YouTube saya nih sudah dimonetisasi nih. Saya ucapkan terima kasih kepada penonton nih dimanapun berada. Ialah subscribe, like, kemudian share, kemudian komen lagi. Banyak komen-komen yang masuk kepada saya nih. Kemudian channel YouTube saya ini dibagi 3 kriteria nih. Pertama tentang pulau-pulau, yang kedua tentang pondok pesantren, yang ketiga tentang di Singapura, perbelanjaan di kampung Singapura. Nah, kita bahas satu-satu dulu ya. Tentang pulau-pulau yang ada sekitar Batam ini, ada sekitar 186 pulau yang ada di Batam nih. Kita sudah mendatangi lebih kurang 100 pulau yang kita masukin dalam channel YouTube nih. Kalau untuk Kepri 2580-an pulau. Jadi sebagian kita ini sudah masuk ke Pulau Natuna, sudah ke Dabok, kemudian di Batam ini. Kemudian kita ini kan setiap bulannya ke pulau nih dakwah, ke pulau-pulau nih. Nah, di pulau ini kita buat spesifikasinya tentang masjidnya, sekolahnya, kemudian kesehatannya. Masjidnya bagus, jamaahnya bagus, berarti iman masyarakatnya bagus nih. Kemudian pendidikannya ada nggak? Nah, pendidikannya, kalau ada pendidikannya berarti mencerdaskan masyarakat yang ada di pulau. Kemudian kesehatannya, bila ada sakit, maka mereka ada berobat di tempat yang di pulau-pulau yang disiapkan oleh pemerintah. Kemudian kadang-kadang saya membuat video tentang pulau ini tidak sekaligus. Bahkan ada satu pulau ini dibuatkan tahun ini, untuk di depannya itu 1 tahun yang akan datang. Contohnya di Pulau Rijai. Pulau Rijai itu tahun 2022 saya buatkan. Di depan Pulau Rijai itu ada Pulau Baran. Tahun 2003 saya buatkan lagi. Padahal dekat. Karena kondisi kami ketika berangkat itu tidak memungkinkan. Akhirnya kami pulang. Akhirnya 2023 kita buat di Pulau Baran. Sama macam di Tekoli, di Tanjung Biru, macam itu juga. Bulan berikutnya, 2 bulan berikutnya baru kita buat. Di Pulau Pecung itu juga, yang di depan Pulau Pecung itu kan ada Pulau Palajeri. 1 tahun berikutnya baru kita bisa buat. Kenapa? Masuk di Palajeri ini menunggu air yang naik. Ketika airnya turun, kita pergi tempat pulau lainnya hanya tidak bisa. Jadi tahun berikutnya baru kita buatkan. Begitu kendala-kendala di lapangan untuk di pulau ini. Bukan semudah itu membuat videonya. Kadang-kadang kendala di cuaca yang tak bagus, kita akan patah balik ke Batam ini. Tentang pondok, saya punya pondok tahfiz Quran, yang putri, yang putra. Kemudian kami mempunyai metode tersendiri. Anak-anak ni hafal Al-Qurannya itu ada yang sudah tamat 1 tahun 3 bulan. Kemudian yang lama itu 2 tahun 4 bulan. Mereka ni sistem cek hafalannya itu diacak dia. Saya 10 halaman baca pojokan atas. Di channel YouTube saya sudah ada semuanya. Kemudian suratnya, misalnya surat Al-Baqarah ayat 210 baca. Mereka bisa baca, diacak mereka. Ketika mereka hafal 1 juz, itu dites sistem binary. Hafal 2 juz, juz 1, juz 2 dites lagi. Hafal 3 juz, 1, 2, 3. Hafal 4 juz, 1, 2, 3, 4. Yang 1 tetap dites sampai mereka 30 juz. Kalau juz 30 nggak dites, sudah masuk amalan harian. Sampai juz 1 sampai juz 29, terus lagi tes lagi sampai mereka betul-betul hafal betul. Maunya kita nih dari pihak pondok, mereka nih hafal nih, ketika betul dites pun hari-hari bisa mereka hafal Al-Qurannya. Jadi kemudian sekarang ini fasilitasnya pun sudah kita tingkatkan, sudah pakai AC semua santrinya. Jadi supaya santri itu nyaman untuk belajarnya. Biaya pun murah juga. 1 bulannya cuma 500.000 saja, makan 3 kali 1 hari dikasih itu. Jadi ini fasilitas yang itu buatkan ini supaya apa? Supaya mereka ini termotivasi untuk masuk ke pondok, menjadikan hafiz Al-Quran. Jadi tentang di Singapura ini, saya ini kan berjualan handphone, laptop, itu jualan saya nih. Jadi dulu sebelum corona itu saya hari-hari ke Singapura. Kalau hari ini masuk Singapura, besoknya lagi masuk Singapura, hari-hari gitu, tergantung orderan. Jadi kalau di Singapura itu saya belanja bukan ke toko, saya belanja kepada orang yang punya handphone, COD. Kalau bahasa kitanya kan COD, cash on delivery. Di Singapura gitu juga. Karena saya sudah terbiasa di Singapura, saya bisa mengetahui tentang transportasi, baik bus, MRT, saya ketahui semuanya. Kemana arah saya tahu semuanya deh.
Mau tahu nih ada kawan-kawan di luar daerah nih akan membeli handphone atau laptop, bisa nanti dicek nanti di Instagram saya atau di Facebook saya nih. Mana mau nanti silakan di email aja ke saya nih. Harganya pun jauh lebih murah daripada harga tempat lain nih. Dijamin nih, karena saya beli langsung kepada orang yang punya, bukan kepada toko. Saya kepada orang yang punya, mau jual itu yang saya beli, kemudian saya jual lagi. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada kawan-kawan nih yang telah menonton, yang like, yang subscribe kan, sehingga channel YouTube saya bisa dimonetisasi. Terima kasih.